Hai, halo aku Trian. Kalau kamu denger ini, semoga aku bisa nemenin kamu biar nggak kesepian lagi. Kalau kamu denger ini pas lagi sedih, setidaknya kamu nggak boleh sedih sendirian. Dan spesial hari ini, aku ditemenin sama Lena, aku nggak sendirian. Halo. Kenalin dulu dong Lena sama teman Trian di rumah. Oke, halo teman Trian, aku Coretan Lena. Mungkin aku juga udah beberapa kali masuk kontennya Bang Trian nih. Bener banget. Jadi aku ingat banget kita ada di sesi seperti ini sekitar berapa tahun yang lalu? 6 bulan lalu kebetulan. Oh, masih 6 bulan lalu. Cepet banget. Jadi dulu tuh ada buku Lena yang aku suka banget. Judulnya Aku Kalah, Aku Merindukanmu. Dan denger-denger sekarang ada buku lanjutannya tuh. Yes, Kasih buku tahu ke kita lanjutannya dong. Aku Kalah dengan Orang Barumu. Jadi tetap di series Aku Kalah. Ini sebuah buku lanjutan dari buku sebelumnya, teman-teman. Kenapa kalah terus? Kenapa kalah terus? Karena mungkin di sini untuk kemenangan kita harus merasakan kekalahan. Dalam buku ini tuh kenapa kalah lagi? Karena setelah itu aku tuh merelakan seseorang, dan ketika aku berhasil merelakan, itu adalah sebuah kemenangan buat aku. Jadi terlalu nggak apa-apa untuk ngerasa kalah untuk sebuah kemenangan gitu. I see. Ini ya bukunya ya? Yes. Aku kalah dengan orang barumu karena ia yang sepenuhnya kamu mau. Gimana dengar judulnya dan tagline-nya nih? Karena ia yang sepenuhnya kamu mau. Tapi ngomongin soal dia yang sepenuhnya kamu mau tuh emang kalau aku setuju, kita nggak boleh maksain seseorang buat harus jadi milik kita, harus suka sama kita, harus kita punya gitu loh. Kalau menurut Lena sendiri gimana? Kenapa kamu akhirnya nyerah dengan orang yang kayaknya emang dia nggak bisa gue milikin? Apa yang bikin lu nyerah? Lebih ke capek aja sih. Capek berharap sama orang yang dia aja tidak mengharapkan kita gitu. Kayak rasanya terlalu melelahkan ketika aku mengharapkan dia balik, tapi ternyata dia malah milih orang lain yang mungkin baru dia kenal. Sesederhana, gue loh yang udah nemenin lu dari awal gitu. Tapi pada akhirnya malah dia milih orang yang baru dia kenal. Makanya di situ judulnya Aku Kalah dengan Orang Barumu. Karena capek nunggu terus. Pada akhirnya ya udah deh, pada ikhlasin aja gitu. Cuma bisa ikhlasin aja. Tapi mungkin ini bakal jadi pertanyaan banyak followers Lena di rumah. Banyak followers kamu di sana. Ini tuh nyata, fiksi, atau cerita orang lain yang kamu tulis, atau emang orangnya ada? Ini nyata dan orangnya ada. Ini tuh kisah yang udah aku alamin sendiri. Jadi mungkin 3 tahun lalu atau 4 tahun lalu aku tuh pernah di posisi dimana aku sulit banget untuk merelakan satu orang, dimana aku nemenin dia, dimana aku berproses banyak lah sama dia, dan dia orang yang pertama kali mengenalkan perasaan ke aku, kayak rasa sayang, cemburu, dan lain-lain tuh aku sama dia. Pada akhirnya ternyata hubungannya udahan, dan di buku Aku Kalah Aku Merindukanmu kan di fase aku kangen dia dan bertanya-tanya kayak kenapa sih hubungannya selesai gitu, kenapa nggak bisa balik lagi. Nah di fase ini, di buku ini adalah di titik aku ternyata aku tahu dia nggak mau balik lagi tuh ternyata dia udah punya pasangan baru, ternyata dia udah punya orang lain. Makanya kenapa mungkin dia nggak mau balik lagi sama aku, dan kayak oke gitu. Makanya ini adalah sebuah buku dengan isi yang dimana aku menuangkan semua luka aku selama 3 tahun aku nunggu dia, yang pada akhirnya aku nggak dia pilih gitu. Terus ketika kamu dengar kabar dia udah sama orang baru, itu kamu tuh taunya dari mana? Kenapa kamu bisa menyimpulkan aku kalah dengan orang barumu? Apakah kamu tahu dia udah dengan orang baru atau gimana? Aku tahu, aku lihat sendiri. Oh iya? Ya, dulu tuh kadang kita suka, kalau kita yang belum merelakan, kadang kita suka kayak, nanti deh move on-nya kalau udah lihat dia sama orang lain. Aku pernah ngomong gitu dulu, 3 tahun lalu aku ngomong kayak gitu. Nanti deh move on-nya kalau aku udah lihat dia sama orang lain. Tapi ternyata pas aku lihat dengan mata aku dia udah sama orang lain pun, itu nggak bikin perasaan aku hilang ternyata. Ternyata nggak semudah itu gitu. Di titik dia udah sama orang lain pun kayak, kenapa rasanya masih sama ya? Gitu. Cuman lebih ke sedih aja karena sekarang dia udah jadi milik orang lain. Harusnya bahagia dong ketika ngelihat orang yang kamu sayang bahagia.
Di titik sekarang mungkin iya, tapi kalau pas saat itu aku tahu keadaannya mungkin saat itu juga langsung, jujur masih sedih. Kayak, wah penantian gue tuh ternyata gak berhasil gitu. Ternyata gue malah kalah sama orang baru. Mungkin di titik ini aku udah bisa. Aku senang akhirnya dia udah bahagia sama pilihannya gitu. Kenapa kalau misalkan aku jadi orang yang kamu maksud ya, kenapa sih seorang Lena bisa nggak dipilih? Pertanyaan banyak orang juga. Kenapa seorang Lena tuh nggak dipilih? Pertanyaan banyak orang juga. Aku juga nggak tahu ya. Mungkin bahkan di teman-teman di sosial media aku selalu kayak komen, kenapa sih orang mungkin secantik Lena kenapa ditinggalkan, kenapa nggak dipilih? Aku ngerasa mungkin cantik nggak selalu jadi hal utama untuk dipilih kali ya. Mungkin di orang lain adalah dia menemukan sisi yang dia mau dan di aku nggak ada. Atau mungkin aku entah apa alasannya, atau mungkin kurangnya di aku, atau dia aja yang mungkin nggak bersyukur, atau malah memang bukan, mungkin takdir kita hanya sampai situ aja. Cuman aku juga sebenarnya masih bertanya-tanya, tapi sekarang aku di titik apapun alasan dia milih orang itu, aku cuma bisa ikhlas dan nerima aja gitu. Wow. Mungkin teman-teman banyak yang relate di luar sana. Kalau misalkan ngelihat orang yang kamu sayang udah bisa ketemu sama orang barunya, coba komen di bawah dong perasaan kamu kira-kira akan seperti apa. Terus mungkin memang baiknya ya menurut aku, kita tuh semua sempurna di mata orang yang tepat. Betul. Makanya aku tuh bilang ke teman-teman, karena ini kan judulnya Aku Kalah Aku Merindukan. Aku kalah dengan orang barumu. Dan banyak kayak, Kak, aku kalah sama masa lalunya. Jadi kebalikan dari buku ini. Bahkan aku bilang, guys, ini tuh bukan tentang orang lama ataupun orang baru, tapi ini tuh tentang siapa yang dia mau. Pada akhirnya, lu sebagai masa lalunya bisa aja kalah sama orang baru. Kamu sebagai orang baru bisa kalah sebagai sama masa lalu. Karena pada akhirnya bukan tentang masa lalu ataupun orang baru, tapi tentang siapa yang dia mau. Tentang siapa yang dia mau. Lu mau sesempurna apapun, lu mau nunjukin effort segila-gilaan apapun, gak akan dipilih kalau bukan lu yang dia mau gitu. Emang sebenarnya emang bener, tapi agak sakit kalau kita ada di fase yang orang yang tidak dipilih. Benar. Tapi kalau misalkan kita berada di posisi orang yang harus memilih, kayaknya memang harus seperti itu. Karena kalau toh kita paksain untuk oke, karena dia suka sama gua, ya udahlah gue lanjutin, toh nanti perasaan cinta juga bakal muncul dengan sendirinya. Yang beberapa cerita yang gue temuin malah kita tuh berusaha ngerubah dia jadi sosok yang kita mau. Iya. Dan itu justru jahat untuk orang yang sayang sama kamu. Betul. Berarti di sini si orangnya nggak sepenuhnya salah nggak sih, Lena? Betul. Makanya mungkin aku juga sebenarnya kenapa memutuskan untuk aku aja yang kalah dan kayak emang aku yang kalah, karena sebenarnya dia tuh nggak sejahat itu gitu. Mungkin emang di sini bukan kita aja yang ditakdirkan untuk lebih lama gitu, karena sebagaimanapun juga ceritanya dia adalah orang yang pernah nemenin aku, pernah ngenalin banyak proses buat aku, dan mungkin kalau nggak sama dia aku juga nggak akan tahu banyak perasaan sampai akhirnya ada di titik ini gitu. I see. Tapi kalau misalkan orangnya baca, kalau orangnya lihat, tapi reaksi orang yang kamu tulis, dia tahu nggak sih kalau kedua buku ini tuh tentang dia gitu? Jujur aku nggak tahu kalau dia tahu atau enggaknya. Jadi karena kita udah sejak aku memutuskan untuk menerbitkan buku Aku Kalah Aku Merindukanmu, itu di situ aku udah benar-benar nge-stop untuk berhubungan, untuk cari tahu, untuk apapun. Jadi sampai saat ini aku nggak tahu kabar dia gimana. Jadi aku tuh nggak tahu dia tahu apa enggak gitu. Cuman mungkin kalaupun dia tahu, ya udah aja gitu. Kamu tidak mencoba ngasih ruang untuk dia? Oh enggak, apalagi aku udah tahu dia sama orang lain. Rasanya enggak gitu. Karena aku tahu, mungkin kita sebagai perempuan aku tahu rasanya ketika dia balik lagi ke aku atau gimana, kasihan aja sama orang barunya. Dan sakit aja gak sih sebagai orang barunya? Iya lagi. Jadi udah, aku menutup itu semua. Dan biarkan cerita ini jadi sebuah cerita yang aku abadikan dalam karya aku aja, tidak untuk diulang, karena segimanapun kita memperbaiki sesama lain, keadaannya udah beda. Dan
ya cukup aja sih rasanya. Tapi kamu pernah mikir gak sih gimana kalau suatu saat ketika kamu udah ketemu sama orang yang tepat, terus orang yang tepat itu tahu kalau kedua buku ini tuh tentang masa lalu kamu pernah mikir kayak gitu gak? Pernah. Jujur itu salah satu alasan kenapa sampai sekarang aku nggak berani nulis full romance, karena aku takut ketika nanti aku punya pasangan itu tuh jadi luka buat orang yang tepat buat aku. Tapi kamu nyikapin itu gimana menurut POV Lena? Aku sejujurnya waktu aku mulai menulis aku mikirin itu. Ini akan jadi bumerang buat aku sendiri ketika aku mempunyai pasangan suatu saat nanti. Cuman aku yakin ketika kita udah mulai dewasa, dia akan paham bahwa setiap orang tuh punya perasaan yang spesial buat dia. Dan aku yakin pasangan aku suatu saat nanti udah dewasa untuk menyikapi hal ini. Lebih ke oh ya udah silahkan gitu. Aku harap tuh pasangan aku kayak oh ya udah, yang penting lu sekarang sama gue. Yang penting aku pengen pasangan aku tuh nanti percaya bahwa ketika aku di titik udah milih dia, perasaan aku udah 100% untuk dia, dan tidak ada lagi mungkin 1% pun untuk masa lalu dan tentang masa lalu gitu. Jadi kalau aku belum bisa nerima, dan aku nggak akan nerima gitu. Tapi kalau aku udah bisa nerima, udah aku jamin itu 100% tentang dia di hidup aku gitu. Udah nggak ada lagi sangkut pautnya sama masa lalu. Dan mungkin itu yang Lena coba habiskan. Salah satunya ngabisin perasaan sama orang lama, sama orang yang kita lupain dengan sebuah karya. Betul. Dengan buku. Biar aku tutup ceritanya gitu. Menyakitkan, cuman jujur aku kayak masih di titik yang tarik nafas gitu. Sampai sekarang mungkin kadang kalau aku ngebahas buku ini, kadang masih suka agak sesek gitu, dalam arti karena kita ngorek luka lama kan sebenarnya. Masih ada kayak berat, sesek, bahkan di proses nulis pun aku masih ngerasain sakit. Tapi setelah itu aku agak lega, dan cukup lega malah, karena aku bisa menuangkan apa yang aku rasain di sini gitu. Tapi ngomong-ngomong, apakah ini nanti ada sequel ketiganya nggak sih? Karena kan ini 2 udah. Udah kayaknya pas aku baca selesai cerita ini, apakah ini nanti ada sequel ketiganya? Karena kayak belum tuntas gitu nggak sih? Niatnya sih iya. Cuman doain aja kali ya. Niatnya sih aku pengen karena biar jadi pelengkap dan benar-benar penutup untuk cerita kita gitu. Biar di Aku Kalah mungkin series ini cerita aku sama dia ada di buku ini, dan untuk buku selanjutnya mungkin kalaupun iya ada buku 3-nya itu akan jadi penutup dari cerita aku sama dia. Penutup trilogi cerita. Betul. Dari Aku Kalah. Harapan untuk orang yang kamu tulis lewat buku ini. Wow. Harapannya mungkin ya semoga dia benar-benar bahagia sama pilihannya. Amin. Karena kalau dia nggak bahagia, pergi aku sia-sia. Sayang sekali aku udah pergi mengalah, tapi ternyata dia nggak bahagia gitu. Jadi semoga dia bahagia sama pasangan barunya. Semoga orang yang dipilih adalah orang yang tepat. Orang yang dipilih adalah orang yang mungkin bisa mengerti keadaan dia. Bisa jadi tempat untuk dia pulang saat dia capek. Bisa jadi teman juga di saat sepi itu datang di hidup dia. Yang terbaik aja lah. Tapi emang relate banget sih. Aku juga sering mikir bahwa gimana ya kalau orang barunya tuh nggak tahu kalau dia tuh nggak bisa makan pedes. Iya lagi. Gimana kalau orang barunya tuh nggak tahu kalau dia tuh suka warna hijau. Ya. Gimana kalau orang baru itu nggak tahu kalau dia tuh makan harus pakai kecap. Kamu sempet nggak mikir kayak gitu? Sempet, bahkan mungkin di naskah ini tuh aku juga beberapa ada menulis tentang hal itu kayak pasangan baru kamu tahu nggak ya kalau kamu tuh sulit mencari kacamata saat bangun tidur gitu. Pasangan kamu tuh tahu nggak sih kalau pagi-pagi tuh kamu butuh kopi gitu. Itu masih aku tulis bahkan, dan di bab 2 ini ada bab 2 yang judulnya Bagaimana Setelah Tidak Denganku. Itu adalah full pertanyaan tentang gimana sih lu sama pasangan baru lu sekarang. Jadi itu full pertanyaan. Sesederhana aku nanya kayak kamu bahagia nggak sama dia gitu, kayak dia kamu kasih bunga saat hari ulang tahunnya juga nggak? Hal-hal kayak gitu aku tanyain di bab 2. Jadi bab 2 adalah ribuan pertanyaan yang ada di kepala aku, akhirnya aku tuangkan dalam buku ini. Tapi kalau misalkan beneran dikasih kesempatan buat ketemu nih, apakah bener kamu bakal nanya
sebegitu banyaknya ke dia? Enggak kayaknya. Karena di sini aku nulis ribuan pertanyaan ini sebenarnya aku nggak butuh jawaban. Karena bagaimanapun jawabannya itu nggak bikin dia balik lagi sama aku. Jadi, setuju lagi. Jadi ya udah, aku cuma pengen nanya aja gitu. Kita nggak ngubah keadaan untuk dia balik sama aku. Jadi ya udah. Ini pasti bakal relate sih sama banyak orang dan aku yakin. Dan emang apa ya? Fase dimana kita tuh pengen nanya gitu loh. Lu bahagia nggak sama orang baru lu gitu? Itu tuh beneran yang kayaknya sering lewat di kepala. Betul. Dan kadang bikin apa ya? Bikin kita kayak kepikiran gitu. Karena kayak takut aja gitu. Takut orang barunya ternyata nggak bisa jagain kamu. Iya. Takut dia nggak bahagia. Nggak bisa nemenin. Iya. Padahal sebenarnya itu bukan urusan kita loh. Oh iya. Itu udah bukan urusan kita lagi sebenarnya. Oh iya, bener ya. Aku nulis kayak, maaf ya kalau lancang, aku tahu ini bukan urusan aku. Tapi maaf, aku masih sepeduli itu sama kamu gitu. Pokoknya buku ini kacau sih. Aku kalah dengan orang barumu. Ini kacau sih. Tapi ini bagus sih kalau dijadiin film. Mudah-mudahan ya saudara. Bismillah ya. Amin. Bismillah. Kayaknya bakal sakit banget sih. Gimana kita harus mengikhlaskan orang yang paling kita cintai untuk hidup dengan orang yang dicintainya. Ya mungkin ini bakal jadi teman yang hangat banget kalau kamu lagi ada di fase itu atau kamu sering ngelewatin fase-fase dimana pikiran itu datang lagi di kepala kamu. Aku pastiin buku Aku Kalah Dengan Orang Barumu ini adalah teman yang baik, teman yang tepat buat ngertiin perasaan kamu dan pasti bakal ada jawaban-jawaban di balik semua perasaan kamu di buku ini gitu. Apa yang pengen kamu sampein buat pembaca kamu? Buat pembaca aku pengen sampein bahwa buku ini bakal nemenin kamu dalam proses kamu mengikhlaskan. Karena sesederhana hal yang paling sulit dalam move on itu adalah kita harus menerima dan mengikhlaskan dia. Dan mungkin dulu aku mikirnya bahwa mengikhlaskan yang paling sulit adalah mengikhlaskan dia ketika kita udah putus. Mengikhlaskan bahwa dia udah bukan jadi pasangan kita. Ternyata mengikhlaskan paling sulit adalah mengikhlaskan dia jadi pasangan orang lain. Mengikhlaskan dia untuk hidup sama orang lain. Jadi aku cuma pengen bilang, sesuatu yang udah nggak kita milikin, pelan-pelan dilepasin. Jangan terlalu egois memiliki seseorang, karena siapa tahu di luar sana udah ada bahagia dengan kehadirannya. Gitu. Apa ya? 3 kata deh. Oke. 3 kata yang mewakili buku Aku Kalah Dengan Orang Baru. Sakit, ikhlas, apa ya? Sakit, ikhlas, rela kali ya, kayak cuman itu yang ada di sini. Karena pada akhirnya cuman lepasin gitu, cuma bisa kayak gitu aja. Ya, setuju. Aku mau dong dibacain. Boleh. Part yang kamu suka atau apa deh yang udah kamu siapin? Ada satu halaman yang ini paling aku suka dan sangat-sangat relate buat aku. Di halaman 144, isinya kayak gini. Kenapa nggak ada yang ngasih tahu kalau bab merelakan harus sesakit ini? Melihatmu bersama orang lain pun ternyata nggak cukup membuatku untuk berhenti mencintaimu. Dan akhirnya, rasa ini harus aku simpan sendirian. Karena bagaimanapun juga, kita sudah tidak mungkin untuk bersama. Dari buku Aku Kalah Dengan Orang Barumu, karena ia yang sepenuhnya kau mau. Wow. Pada akhirnya kita cuma bisa ngerelain, walaupun kita tahu dia udah bahagia sama orang lain. Setuju banget. Dan buat teman Trian di rumah, kalau kamu lagi ada di fase itu, ini adalah teman yang tepat buat kamu baca. Aku rekomendasiin banget. Aku udah baca bukunya dan rating dari aku mungkin 9/10. Akan jadi 10/10 kalau Lena berani kasih ini ke orangnya. Wow, sulit. Sulit ya? Sulit. Tapi sebelum aku tutup podcast kita hari ini, sebelumnya makasih banyak Lena udah datang ke catatan Hoirul Trian. Terima kasih juga. Mudah-mudahan kita banyak waktu buat sama-sama perbaikin diri, buat ketemu sama orang yang tepat. Semoga aku, Lena, dan
kita semua dikasih banyak kesempatan untuk akhirnya kita bisa sama-sama membuktikan bahwa kita bisa, kita kuat, kita akhirnya bisa kok ketemu sama orang yang tepat. Dan terakhir aku mau bacain sinopsis dari Aku Kalah Dengan Orang Barumu. Boleh. Pada akhirnya, aku menyadari bahwa bukan aku yang selama ini kamu mau. Rasanya terlalu egois jika aku memaksakan kita untuk kesekian kalinya. Karena sejak awal, hatimu memang bukan untukku. Pada akhirnya, hanya ikhlas yang bisa aku usahakan. Diiringi doa untukmu dengannya agar bahagia. Sebab jika tidak bahagia, pergiku akan sia-sia. Berbahagialah. Salam untuk kekasih barumu. Dari aku yang pernah jadi pelabuhanmu. Aku kalah dengan orang baru. Thank you. Sampai jumpa lagi. Aku Trian. Dan aku Lena. Nanti kita ketemu lagi. Nanti kita bicara lagi. Dadah.